supaya bisa masuk YouTube Empat Darah besok. Nah, oke, selamat malam. Oke, selamat malam buat teman-teman. Jadi memang tema hari ini itu menggambarkan mungkin buat para teman-teman atau member partner atau atomian yang pernah merasakan yang namanya, "Aduh, aku kok males ya?" Nah, biasanya males tuh kenapa sih teman-teman ya? Males itu mungkin bisa karena, namanya cuaca lagi mendung-mendung, nah kita males itu maklum ya, rasanya pengen PW, pengen diranjang aja gitu ya. Tetapi, kita bisa mengatasi rasa malas ini. Jadi sebenarnya kalau di bisnis Atomi, mungkin alasan-alasan teman-teman yang merasa pernah mengalami males dalam tanda petik itu males itu yang bukan berarti, saya nggak mau ngerjain Atomi, saya berhenti dulu boleh nggak? Males tuh mungkin kayak yang, "Aduh nyantai dulu lah bentar, nanti aja waktunya mau follow up nanti aja." Mungkin waktunya kita harusnya, ketemu member, ditunda dulu dan lain-lain. Itu salah satu kemalasan. Dan saya sedikit, mencari beberapa alasan kenapa, seorang leader saya bilang leader ya, karena memang di sini nanti yang akan sharing adalah beberapa leader. Mungkin kalau, member partner atau Anda seorang pebisnis yang, udah memutuskan menjalankan bisnis lah, Anda mungkin boleh memikirkan, apakah saya pernah, merasa malas dalam istilahnya dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama, malas disebabkan karena mungkin member saya masih sedikit. Jadi mungkin teman-teman gini, "Ah, nanti ajalah Bu Ida, member saya kan masih 2, masih satu kanan, satu kiri. Ya kalau mau follow up ya udah nanti aja, kan masih 2 aja loh." Ya istilahnya karena member masih belum banyak. Itu menjadi alasan Anda malas, menjalankan bisnis. Jadi kadang mungkin menunggu, iya kan Bu Ida kan janjinya mau ngasih kaki kiri saya, sampai sekarang belum ada, masih tetap satu. Nah, itu bisa menjadi alasan teman-teman akhirnya malas menjalankan bisnis ini. Yang kedua, mungkin malas karena teman-teman, sudah melakukan semua hal yang disampaikan oleh, leader-nya tetapi belum membuahkan hasil. Lah, kata-kata di sini, "Bu Ida, saya ini sudah ngelakuin semua loh, disuruh, bikin list nama saya bikin, disuruh saya telepon, saya udah telepon, disuruh follow up, saya udah follow up, tapi, jaringan saya nggak berkembang-kembang. Istilahnya mungkin ada yang daftar kok nggak ada yang belanja." Lah, teman-teman mungkin di sini terus merasa, "Ah, kayaknya kok susah ya jalanin Atomi ya, udahlah nanti ajalah." Karena, Anda merasa Anda sudah melakukan semuanya. Nah, nanti bisa introspeksi ya teman-teman ya, kalau di bisnis Atomi itu kita harus bisa menintrospeksi salahnya di mana. Yang ketiga, mungkin Anda sudah, merasa di zona nyaman. Zona nyaman itu bisa berarti yang pertama Anda di zona nyaman karena, Anda sudah punya bisnis, Anda sudah punya penghasilan, pada waktu teman menjelaskan tentang Atomi Anda bergabung cuman sekedar, "Ya udahlah, kalau misalnya belanja ya saya belanja aja, kalau enggak ya enggak, dapat bonus ya iya." Jadi istilahnya, dijalankan asal-asalan. Jadi Anda bisa juga ngerasa bahwa, nggak jalan pun nggak masalah. Yang kedua, di zona nyaman bisa terjadi pada waktu Anda sudah mencapai titik di mana Anda mendapatkan passive income. Pada waktu teman-teman mungkin sudah merasakan passive income, entah itu kalau yang namanya pasif ya, Anda nggak kerja pun tetap dapat dapat duit. Dalam arti, misalnya Anda sudah jaringan yang jalan, dalam 1 bulan minim 4 kali pairing tanpa Anda harus melakukan apapun, Anda bisa dapat bonus, Anda bisa terjadi kemalasan. Karena memang Anda ngerasa, "Ya udah, aku udah kayak gini aja udah cukup kok. Aku sudah happy kok dengan bonus, sekitar 2.800.000 saya udah cukup kok, saya udah happy-happy aja." Jadi Anda tidak melakukan apapun. Yang keempat, Anda merasa saya belum punya partner bisnis. Kalau tadi belum punya member, yang ini belum punya partner bisnis. Saya punya banyak customer, tapi belum punya partner bisnis. Kalau customer ya di follow up, sekarang
belanja mungkin, tapi kan belum tentu bulan depan belanja. Kalau punya partner bisnis kan enak, setidaknya bisa terbantu dengan partner bisnis saya. Tetapi pada waktu Anda belum punya partner bisnis, akhirnya menjadi satu alasan membuat Anda menjadi malas menjalankan bisnis ini. Jadi istilahnya karena belum punya partner, jadi alasan Anda untuk Anda merasa malas. Yang kelima, itu karena liburnya banyak. Kalau sudah liburnya banyak, kayaknya ah saya pun kalau misalnya mau libur gitu seneng gitu loh. Cuman masalahnya saya nggak pernah istilahnya liburan menjadikan saya menjadi malas. Ya pernah sih sekali-sekali kayak misalnya diajak Zoom gitu sama, waktunya Zoom Padara saya pernah pernah bilang sekali, "Aduh males lah Cika, nggak usah Zoom lah, capek, kan hari libur," gitu. Pernah lah punya alasan seperti itu, wajar. Setiap orang itu, mempunyai kemalasan itu wajar banget gitu loh. Cuman apakah kemalasan ini akhirnya membuat Anda, tidak berkembang? Nah, apa yang harus Anda lakukan atau mengatasi kemalasan ini? Kalau dari saya pribadi, kenapa akhirnya saya bisa malas dan malas ini akhirnya dari 1 hari, 2 hari berkelanjutan jadi 1 minggu sampai 1 bulan dan akhirnya Anda malas terus menjalankan Atomi, itu karena Anda, teman-teman belum punya motivasi yang jelas bahwa Anda pengen jalankan bisnis ini karena apa. Jadi istilahnya why-nya, belum ketemu. Dalam arti mungkin teman-teman yang tadinya ditawarin, "Oh ini loh ada bisnis nih ya, bisa, menghasilkan, jutaan rupiah, Anda bisa kerjakan di rumah aja." Anda tertarik. Tetapi Anda belum menemukan dari diri Anda sendiri why-nya apa. Jadi teman-teman nggak belum menemukan motivasi yang jelasnya, kenapa saya harus jalankan bisnis ini. Karena kalau Anda sudah menemukan motivasinya dan motivasi itu sangat kuat, Anda nggak mungkin ngerasa, malas yang berkelanjutan. 1, 2 hari buat saya itu pernah, tapi semalas-malasnya saya, follow up tuh pasti masih ada, hubungin orang pasti masih ada. Dalam arti malasnya itu yang nggak sampai nggak buka poin, nggak buka nggak buka WA, nggak buka apa, nggak sampai yang seperti itu. Jadi karena saya sudah punya target, saya sudah punya motif yang jelas, saya sudah punya pada waktu motivasi saya sudah ada, saya sudah menuliskan itu benar-benar di buku skenario saya punya target dan itu yang membuat saya akhirnya pegangan saya pada waktu saya malas. Jadi sebenarnya buat teman-teman kalau misalnya Anda sekarang masih kayak angin-anginan dan dalam arti coba-coba menjalankan bisnis ini dalam arti coba-coba itu ya, syukur-syukur dapat bonus, nggak dapat bonus juga saya nggak mati gitu istilahnya gitu. Tetapi pada waktu Anda menilai bisnis ini adalah bisnis yang besar buat Anda bahwa saya kalau nggak jalankan bisnis ini, saya nggak bisa hidup lebih baik ke depannya. Pada waktu Anda belum menemukan motif yang seperti itu, akhirnya Anda akan bisa merasakan malas-malas yang, karena banyak alasan. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang, alasan itu akan selalu ada. Jadi kalau teman-teman sekarang ngerasa males, iyalah karena kan sekarang, anak saya lagi libur. Kalau anak saya lagi libur nggak bisa, menemui orang. Yang kedua nanti alasannya karena anak saya sekolah, jadi saya mesti nyiapin sekolahnya, pulang saya mesti bersih-bersih rumah. Alasan nggak punya waktu. Alasan yang ketiga, alasan yang merendahkan diri. Alasan yang saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa ngomong, nggak hebat kayak Bu Ika, nggak hebat kayak Bu Ida, nggak hebat kayak Bu Ria dan lain-lain. Selalu banyak alasan. Alasan itu akhirnya membuat Anda akhirnya, merasa, "Saya ngapain kerja di sini?" Gitu. Saya nggak kerja pun nggak masalah gitu. Karena apa? Ya karena Anda tidak punya hidup mati Anda tidak tergantung dari bisnis ini. Padahal kalau saya pribadi, pada waktu saya sudah menuliskan motivasi saya sudah menuliskan impian saya sudah menuliskan visi saya, dan pada waktu itu tidak tercapai, hidup matinya anak saya, hidup matinya keluarga saya, hidup matinya mertua saya, hidup matinya partner bisnis saya, itu ada di tangan saya. Dan itu yang membuat saya cepat bangkit dari rasa malas saya. Jadi memang, kalau saya kuncinya yang pertama adalah teman-teman harus menemukan dulu.
kenapa saya ingin menjalankan bisnis ini dan why-nya itu harus Anda temukan sendiri, bukan ditemukan sponsor Anda. Bukan karena sponsor Anda bilang, "Iya, kamu harus jalanin ini, kamu harus lihat kayak saya, kalau kamu udah kayak saya pasti kamu bisa sukses." Bukan seperti itu. Motivasi harus Anda temukan sendiri, karena kalau teman-teman tidak menemukan sendiri, itu berarti bukan keinginan Anda untuk menjalankan bisnis ini. Banyak sekali ya, saya ketemu dengan, member partner yang cerita, "Ini loh, saya tahu dia itu berpotensi, temennya banyak, dia itu sosialita, dia itu, artis." Saya pernah pernah ketemu juga sama artis, penyanyi ya, dia itu ini, pokoknya harusnya dia itu enak banget kalau bisa masuk dan jalanin Atomi pasti enak banget. Cuman masalahnya dia sendiri tidak punya motivasi untuk menjalankan bisnis ini. Anda mau maksa dia, "Ayolah kenalin ke teman artismu, kenalin ke teman sosialitamu, kenalin ke teman-temanmu, kan kamu temannya banyak." Tapi kalau dari dirinya sendiri dia tidak menemukan why-nya mengapa saya harus menjalankan bisnis Atomi, mereka bilang, "Ya ngapain? Ngapain saya mesti kenalin ke teman-temanku? Malah nanti aku dibilang, 'Ih, sekarang kamu jadi artis, ternyata malah ini jualan produk produk kosmetik, produk-produk yang nggak jelas." Nah, mereka mungkin karena mereka tidak menemukan why-nya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya Anda pengen benar-benar mengatasi rasa mungkin malas-malas yang akan muncul di tengah perjalanan Anda, apalagi yang, setahu saya yang saya pasti, kami 3 orang dan leader-leader yang akan sharing itu ada orang-orang yang mulai dari awal 2018 Atomi buka, bahkan mereka mungkin kenal sebelum Atomi buka. Itu pasti pernah mengalami rasa-rasa seperti ini. Cuman kami bisa bangkit dan kembali, istilahnya kembali untuk bisa melawan rasa malas ini. Dan di ASM meeting kemarin, Mister Park itu, sempat bilang bahwa setiap bisnis, setiap pekerjaan, itu pasti akan ada masalahnya. Kalau nggak ada masalahnya, itu, nggak mungkin ada pekerjaan yang tidak pernah Anda menghadapi masalah atau kendala. Tetapi pada waktu Anda mengalami masalah atau kendala, anggap aja masalahnya segini, segini, banyak-banyak. Tetapi kalau Anda mempunyai impian yang sebesar batunya lebih besar berkali-kali lipat, Anda punya impian yang sangat besar sekali, otomatis impian ini akan menggerus setiap masalah Anda, menggerus setiap tantangan yang Anda hadapi. Dan masalah-masalah salah satunya rasa malas ini akhirnya bisa tergerus atau bisa Anda atasi dengan impian Anda yang sangat besar. Jadi memang, buat teman-teman yang sekarang, lagi di posisi PW, PW itu dalam arti posisi wena, aku santai-santai aja terima duit kok 800.000. Ada yang mungkin ngerasa 800.000 udah cukup, ada yang ngerasa aku nggak ngapa-ngapain, nggak cerita, nggak apa, aku dapat 1.000.000, sekitar 1.400.000 udah bersyukur banget. Teman-teman, coba temukan motivasi Anda, coba temukan, impian Anda. Menulis buku life skenario itu mungkin hal sepele ya, tetapi dengan saya menuliskan buku life skenario itu merubah hidup saya, dari istilahnya yang sama sekali saya nggak punya visi, nggak punya tujuan hidup, nggak punya impian sama sekali dalam hidup saya. Akhirnya saya dengan menuliskan life skenario itu ternyata merubah bisnis Atomi saya. Ini sekilas aja sebenarnya sedikit sedikit materi untuk SA besok. Cuman kalau buat teman-teman yang tahu, saya itu dulu waktu menjalankan Atomi di awal-awal, saya itu asal jalan. Dalam arti seperti yang saya bilang, saya pairing 1 kali nggak masalah, pairing 2 kali nggak masalah, karena saya di comfort zone. Saya di zona nyaman di mana, kalau saya kekurangan uang, orang tua saya selalu ada. Dan itu membuat saya akhirnya, eee, ya karena ada pegangan, kalau ada orang tuh istilahnya selalu ada pegangannya, akhirnya saya nggak keluar dari zona nyaman saya. Sampai satu titik, orang tua saya tiba-tiba meninggal dan itu membuat saya akhirnya, eee, menjadi titik balik saya. Titik balik saya bahwa saya harus keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena apa?
Saya yang istilahnya dulu semua tergantung dengan orang tua saya, dalam arti anak sekolah pun kalau misalnya sampai telat bayar uang sekolah, orang tua udah siap langsung bayarin gitu. Dan itu membuat saya akhirnya berada di comfort zone. Jadi jalanin Atomi itu dari 2018 sampai 2019 sebelum orang tua saya meninggal, saya itu pairing, saya itu paling paling tinggi itu 1 bulan cuma pairing 4 kali. Saya cuma pairing 4 kali. Dan itu saya ngerasa ya udah fine-fine aja gitu loh. Tetapi pada waktu titik orang tua saya meninggal itu membuat saya akhirnya sadar bahwa waktu itu nggak bisa terulang. Apa yang sudah saya lakukan, saya menyakiti, bukan menyakiti ya, saya bergantung dengan orang tua dan orang tua saya itu yang selalu memaafkan kesalahan-kesalahan saya, istilahnya sampai harus bayarin hutang dan lain-lain, itu saya belum bisa bayar. Padahal saya berjanji pada diri saya, kalau saya punya duit, kalau saya sukses, saya mau bayar semua kebaikan mereka, membayar semua hutang mereka. Tapi ternyata waktu tidak berkata lain dan itu harus berhenti pada waktu orang tua saya meninggal. Saya nggak bisa bayar hutang loh. Kalau orang mungkin bilang orang tua meninggalkan hutang buat anaknya yang susah anaknya, kalau ini bukan. Orang tua meninggal karena saya menyesal karena saya tidak bisa membayar hutang-hutang saya pada orang tua saya. Dan itu penyesalan yang sangat berat buat saya dan itu menjadi titik balik saya. Selama 2019 saya cuma pernah menulis live skenario cuma sekali. Itu pun di kertas karena syarat untuk mendapatkan goodie bag waktu SA. Saya ingat banget. Jadi kalau nggak nulis live skenario di kertas itu nggak dikumpulin, saya nggak dapat goodie bag. Artinya waktu saya nulis dengan asal-asalan. Sampai akhirnya setelah orang tua saya meninggal, saya menuliskan buku live skenario dengan benar-benar menuliskan sesuai apa yang saya lihat, saya tonton di JH Atomi, Mr. Park bilang tentang skenario kehidupan. Dari situ akhirnya saya membuat live skenario saya membuat live skenario itu Bapak Ibu nggak bisa cuma 1 jam. Dalam arti Anda menulis langsung impiannya ini itu nggak bisa. Saya itu menulis live skenario itu sampai beberapa hari dan itu saya butuh perenungan. Karena apa? Impian saya itu akhirnya yang menentukan hidup mati keluarga saya. Karena apa? Saya punya orang-orang yang saya cintai. Kalau itu tidak membuat Anda istilah target itu tidak membuat Anda harus berjuang mati-matian, tidak ada hidup matinya berkorbannya Anda di sini, akhirnya membuat Anda ya sudah kembali seperti saya yang dulu sebelum saya menuliskan life skenario. Dan setelah saya menuliskan life skenario itu saya punya tujuan yang jelas. November 2019 saya menulis live skenario, Desember saya pairing 9 kali dalam 1 bulan. Itu menurut saya pencapaian yang luar biasa dalam diri saya. Selama saya menjalankan bisnis Atomi. Dan itu saya benar-benar memutuskan untuk menjalankan bisnis ini setelah saya menemukan motivasi saya. Motivasi saya itu ada karena yaitu orang tua saya yang tiba-tiba meninggal tanpa pamitan, istilahnya seperti itu karena nggak sakit nggak apa tiba-tiba meninggal. Dari motivasi itu saya akhirnya menuliskan life skenario yang benar-benar istilahnya itu menjadi target saya, baru saya bisa menjalankan bisnis ini sampai akhirnya setelah saya nulis live skenario itu akhirnya semua berjalan. Bisnis saya itu istilah bisnis Atomi ini benar-benar berjalan sesuai target yang sudah saya tulis. Dan memang dengan kita punya impian, kita punya motivasi, kita punya tujuan yang jelas dalam menjalankan bisnis ini, otomatis semua masalah-masalah ini rasa malas lah, Anda ditolak, terus Anda mau putus asa lah, Anda ngerasa ini nggak ada duitnya, Anda ngerasa apa, semua masalah itu akan tergerus dengan impian Anda yang sangat besar, motivasi Anda yang sangat besar, motivasi dan tujuan yang sudah jelas itu yang akan menggerus semua masalah-masalah Anda. Jadi buat saya mungkin mengatasi rasa malas saya karena saya sudah punya tujuan dan impian yang jelas di depan mata saya. Saya buka itu terus setiap kali saya mau menghadapi banyak masalah dan tantangan. Itu saja mungkin sharing dari saya. Mungkin kalau teman-teman juga ada yang merasakan malas-malas seperti itu, mungkin bisa sambil dipikirkan apakah saya sudah punya motivasi yang jelas dalam hidup saya ya. Oke, next saya mungkin panggil dulu leader yang bisa sharing di sini yang sudah on. Ada Bu Ria. Bu Ria, selamat malam.
Bu Ria boleh, Pak Bos boleh. Atau Bu Teli dulu ini sudah on cam. Pak Bu Ria sudah on mic-nya. Selamat malam. Udah on juga, silakan Bu Teli Oke. dulu. Nggak ada, Bu Ria dulu aja. Bu Teli mah bisa ini. Selamat malam, Bu Ria. Malam-malam. Saya Selamat udah malam jalan. semuanya. Atomi sudah 5,5 tahunan ya Bu Ria ya. Pernah nggak? Iya, nggak kerasa ya, udah 5,5 tahun. 5,5 tahun. Ternyata, Pernah nggak? ternyata dijalani step by step 5,5 tahun juga ya. Iya, dan itu menurut saya luar biasa loh, karena sudah banyak yang rontok kan leader-leader di luaran sana yang Iya, bareng sama kita dulu maksudnya gitu. betul. Tapi menurut saya rambut boleh rontok, tapi semangat nggak boleh rontok ya. Sip. Pakai apa dong hair tonic ya? Iya, ya ya. Jadi ya tadi aku sempat dengerin ya Rini kasih prolog, bener sih banyak orang yang di Atomi ini males-malesan gitu ya. Banyak alasan memang untuk malas. Ya salah satunya tadi yang dikatakan mungkin sudah di comfort zone gitu ya. Mungkin juga nggak punya impian atau cepat puas ya. Menurut saya banyak orang males tuh karena cepat puas. Segini aja udah lumayan gitu kan. Orang Indonesia tuh orangnya nerimo. Jadi apapun ya udah cukup lah gitu. Tapi menurut saya Atomi ini layak untuk diperjuangkan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita malas-malasan di Atomi. Saya kalau ditanya pernah nggak saya rasanya malas. Kalau saya nggak malas tapi lelah. Saya di awal-awal jalanin Atomi ini letih rasanya. Kenapa letih? Karena waktu awal-awal itu member-member ini banyak yang nggak mandiri. Saya ini mungkin di awal-awal mengerjakan Atomi karena terpatok dengan melayani dengan kerendahan hati, melayaninya terlalu berlebih sehingga memanjakan member. Ya member nggak order sendiri nggak apa-apa ya kita yang orderin gitu. Terus apa-apa akhirnya membernya manja ya. Apalagi member saya ini dulu banyak awal-awalnya ini kita banyakkan orang-orang senior ya, orang-orang udah tua. Jadi kadang mau maksa suruh belajar nginput itu juga nggak tega gitu. Apa-apa nggak tega. Nah, lama-lama itu yang membuat saya letih. Saya capek gitu. Tiap hari pulang dari center udah jam 6 sampai rumah duduk buka laptop lagi ngerjain inputan lagi gitu ya. Apalagi kalau member belanja saya nggak tahu nih teman-teman yang lain apalagi para center leader gitu ngalamin nggak. Kalau member belanja dia maunya minjem barang dulu suruh nginputin dengan pesan sponsor buat pairing yang cakep supaya pairing maksimal gitu ya. Mungkin ada yang ngalamin begitu. Jadi kita tiap ngerjain tuh satu-satu gitu, harus ngecekin ID tiap-tiap orang gitu. Mungkin teman-teman dulu yang pernah melihat laptop saya gitu ya, yang saya dulu awal ini pakai laptop agak kecil. Sampai di laptop saya tuh saya tempel semua ID member-member yang biasa belanja. Laptop saya itu buku pintar saya. Kalau dibuka semua ID saya tempelin stiker kecil-kecil gitu karena saya tahu di mana mereka yang biasa belanja. Nah, itu membuat saya letih di awal itu ya. Akhirnya kalau letih itu saya mikir begini, aduh, kerjaan ini bonusnya masih segitu-segitu aja, kerjaannya banyak. Nah, rasa letih itu kalau saya biarkan jadi malas. Tapi saya bersyukur menjalanin Atomi ini nggak sendirian gitu ya. Kita jalanin dengan Pak Buas berdua. Jadi Pak Buas itu sering memberi semangat saya. Ayolah, dikit lagi lah yang bisa-bisa, kita pasti bisa. Kita bisa. Ya letih itu wajar gitu, tapi pasti bisa. Saya kadang-kadang dulu mikir gini, aduh capek banget ya. Pagi sampai malam gitu. Mata nih rasanya sudah mulai ngelihat kayak bayang-bayang gitu karena ngeliatin laptop terus, ngeliatin handphone terus gitu. Tapi ya Pak Buas ini penyemangat saya gitu. Dan sama juga kami berdua ini memang bersyukur karena dari awal menjalani Atomi berdua. Jadi saya merasakan beban saya itu nggak saya tanggung sendiri gitu ya. Ada Pak Bos dan yang terlebih lagi ada Tuhan gitu. Kami sangat melibatkan Tuhan dalam menjalankan Atomi ini. Tiap hari kami selalu bawa dalam doa ya Atomi ini dan kami juga mendoakan tim kami begitu. Jadi kami merasa
itulah yang menjadi kekuatan kami untuk terus berjalan. Nah, kalau kadang-kadang saya tuh bisa mengerti kalau ada member yang saya awalnya semangat, terus dalam perjalanannya mulai adem lagi, panas, adem lagi. Saya suka ngomongin mereka, kamu ini seperti orang sakit tipes deh. Bentar panas, bentar dingin, bentar panas, bentar dingin gitu. Tapi itu memang banyak kejadiannya ya. Ada momen tertentu aktif, tiba-tiba hilang lagi gitu. Tapi saya bisa mengerti kalau orang seperti itu karena menurut saya kadang orang tuh punya banyak alasan ya. Mungkin dia merasa duitnya kecil gitu. Dikerjain begini kok uangnya itu lama banget gitu. Atau mereka juga merasa nggak punya partner. Banyak orang yang malas jalanin atomi karena merasa sendirian. Itu juga bisa menjadi alasannya. Tapi kalau kembali kita sebagai leader ya, saya mau bicara buat teman-teman yang leader dulu. Kalau kita sebagai leader, kita merasa, aduh males juga nih ngerjain udah begini, udah 4 tahun, 5 tahun kok hasilnya begini-begini aja. Ngajakin orang-orang kita semangat, tapi kadang kok tim kita nggak semangat. Aku kok jadi ikutan malas gitu ya. Kembali saya berpikir bahwa di Atomi ini kita seperti membesarkan anak. Ibu mana sih yang nggak capek ngurusin anaknya gitu ya, apalagi ketika anaknya masih kecil, tengah malam harus bangun buat susu, nanti anak mulai gede, kita juga masih mikirin masak, nganter sekolah, nganter les, terus besarkan anak itu pekerjaan yang nggak pernah ada habis-habisnya. Melelahkan iya, iya melelahkan banget gitu. Tapi nggak ada seorang ibu yang menyerah untuk mengerjakan perannya sebagai ibu. Tidak pernah ada ibu yang bilang, udah deh aku nggak mau ngerjain tugasku sebagai ibu karena aku lelah, aku males, kerjaanku tiap hari begini-begini aja. Anak udah dikasih makan benar, kadang-kadang juga masih sakit. Anak udah sekolah, dikasih sekolah yang bagus, masih juga nilainya jelek gitu ya. Anak udah dikasih guru les, masih juga nilainya pas-pasan. Nah, orang tua ini kalau kita menghidupi Atomi ini sebagai orang tua, pastinya kita nggak akan merasa lelah. Pastinya kita nggak akan merasa males. Karena kita tahu untuk anak kita akan berjuang supaya anak itu sukses. Meskipun anak itu seringkali tidak tahu diperjuangkan oleh orang tuanya ya. Nah, kalau kita bisa menghidupi nilai ini bahwa di Atomi ini kita juga dilatih untuk menjadi seperti orang tua terhadap tim kita, pastinya rasa lelah dan rasa menyerah itu tidak akan sempat hinggap lama-lama. Ya, lelah boleh tapi segera bangkit. Karena kita tahu kita sedang berjuang buat anak-anak kita, buat tim kita. Dan lagi juga kita sedang berjuang buat anak biologis kita ya, bahwa Atomi ini juga untuk menghidupi orang-orang yang kita kasih. Jadi kalau kita punya alasan untuk kita terus berjuang di Atomi karena cinta, karena kita mengasihi, karena member-member itu kita anggap seperti anak kita, anak yang bukan lahir dari rahim kita, tapi anak yang lahir dari hati kita, rasa lelah itu cepat hilang loh. Tapi yang ada itu sukacita. Jadi saya sekarang kalau ditanya, lelah enggak? Fisik lelah, tapi semangat enggak lelah. Saya excited menjalankan Atomi ini, selalu happy. Kalau disuruh ngomong Atomi itu saya malah seger. Kalau saya suruh diem itu bisa sakit gitu. Tapi begitu buka mulut suruh cerita Atomi, mau dari pagi sampai malam, saya kuat ngomong gitu ya. Karena saya seperti ngomong dengan anak-anak saya. Mereka mau dengar, mau enggak, saya tetap ngomong. Dan saya ke anak pun saya bilang, kenapa Mami bawel? Karena Mami mengasihi kalian gitu ya. Dan di Atomi ini juga sama. Terhadap tim kami, saya mengatakan, saya bawel, saya ngomong begini karena saya pengen melihat kalian itu sukses. Jadi ketika melihat member itu sukses, member itu bisa menjadi berperan sebagai leader buat tim kecilnya, itu bisa membayar kelelahan saya. Saya puas banget melihat seperti itu mulai bermunculan para auto SM, mulai auto SM bisa membangkitkan para auto semi. Itulah kepuasan kami. Dan kami bilang Atomi ini perjalanan panjang. Kalau kita lelah, kita saling menguatkan. Ibarat burung ya, kalau kita melihat burung yang terbang lintas benua, itu kan mereka punya formasi yang bagus. Kalau satu lelah, mereka nggak keluar meninggalkan komunitasnya, tapi mereka hanya berpindah formasi ke bawah. Yang satunya lagi berjalan di depan. Demikian juga di Atomi. Kalau kita punya tim yang solid,
kita bisa saling menguatkan ketika kita lelah, ketika kita males, semuanya bisa saling bertukar posisi. Ya, tidak selalu upline itu lebih kuat dari timnya loh ya. Jadi kita kalau jadi upline, jadi sponsor tidak selalu kita harus sok kuat. Kadang-kadang kita lelah tapi tim kita juga mengerti. Kamu pasti capek deh gitu. Kita saling menguatkan. Dan inilah yang membuat perjalanan di Atomi ini menyenangkan karena kita punya tim yang saling menguatkan, suami istri bisa saling menopang, keluarga juga bisa saling menopang. Sehingga itu menjadi jurus utama mengatasi rasa malas dan mengatasi rasa lelah. Gitu ya, Rin ya. Oke, aku kasih kesempatan. Mungkin Bu Teli juga punya sharing-sharing Luar menarik nih ya untuk biasa. dibagikan ya. Thank you ya. Luar biasa, Bu Ria. Memang kalau kita ngerasa anak udah nganggap anak sendiri ya mau nggak mau masuk mau dibuang sih. Kalau nuaka gitu kan ya tetap tetap harus diurusi gitu loh. Jadi memang terima kasih untuk satu penjelasan sharing yang ya itulah member kita meskipun baru satu, baru dua itu juga anak kita gitu loh ya teman-teman ya. Jangan dianggap satu dua nanti aja kalau udah 1000 atau udah ribuan kayak membernya Buria baru saya mau menganggap anak udah telat istilahnya gitu. Terima kasih Buria, sharingnya luar biasa banget dan menguatkan teman-teman semua nih ya. Terima kasih Buria. Salam buat Pak Boas. Sampai ketemu di SA. Sama-sama. Ini setia di sebelah saya juga. Salamnya langsung disampaikan. Didengar. Makasih Pak Boas. Buria. Oh, thank you, thank you, thank you. Ya. Luar biasa, mantap. Oke, terima kasih untuk Bu Ria dan Pak Bos, Sharon Rosmater, dan sudah berjuang dari 2018 juga yang masih eksis di Atomi. Kita panggilkan Ibu Teli. Selamat malam, Ibu Teli. Teman-teman, Selamat malam Bu Rini dan teman-teman semuanya. ini akunnya Ya, sudah 100 lebih, jadi bisa mengingatkan partnernya untuk masuk. ya, Bu Teli, terima, silakan gimana nih? ya, Selamat terima kasih Ibu Rini. Tadi sudah membawakan dengan sangat luar biasa banget, apalagi ditambahkan oleh Ibu Ria. Ibu Ria adalah salah satu leader yang menjadi panutan saya, karena Ibu Ria selalu dengan penuh kasih, gitu. Yang saya lihat seperti itu dan saya pengen untuk selalu mencontoh yang dilakukan oleh Ibu Ria. Nah, Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Terima kasih untuk malam hari ini kepada Bu Rini, Bu Ika, dan Bu Ida yang sudah memberikan kami kesempatan. Bapak Ibu semuanya, ini materinya agak menantang ya. Karena teman-teman semuanya, kalau mau dibilang apakah leader boleh malas? Kalau bagi saya sih memang benar kita masih manusia ya teman-teman semuanya, kita masih manusia sehingga pasti seorang leader pun bisa sama dengan Bapak Ibu semuanya. Tetapi bagi saya memang leader kalau mau malas boleh-boleh aja asalkan di bawahnya sudah ada di kiri 20 orang auto SM dan di kanan 20 orang auto SM. Boleh sekali-sekali malas. Bagi saya itu ya yang penting. Nah, teman-teman semuanya itu kan cuma dapat kapasitas gratis. ya. Teman-teman semuanya, bagi saya malas itu bagi kita seorang leader itu harus benar-benar dibuang jauh-jauh ya. Karena kalau kita mempunyai why yang jelas, maka untuk malas pun itu kita nggak akan mungkin mau gitu. Karena yang saya alami adalah ketika saya malas, saya akan nengok ke foto-foto anak-anak saya akan lihat foto orang tua saya, sehingga saya berkata kepada diri saya sendiri, ketika saya mau malas, saya ini adalah orang yang paling egois di dunia. Karena ada orang tua dan anak-anak saya yang menunggu untuk saya cepat sukses. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada partner-partner saya yang menggantungkan hidupnya ke kita sebagai seorang leader di Atomi. Sehingga nggak boleh malas. Kalau seperti tadi Ibu Rini bilang, banyak yang member bilang bahwa alasannya membernya masih sedikit. Teman-teman,
percayalah bahwa kita pun dulu sama, kita juga membernya sedikit di awal. Kalau ada yang bilang bahwa aku mau nunggu sponsor untuk ngisi dulu di kaki kiri atau kaki kanan. Percayalah bahwa bisnis ini bisnis binary, teman-teman. Jadi memang kita harus menjalankan kaki kiri dan kaki kanan. Terus ada orang yang salah berkonsultasi. Ini juga bikin kita ngedown, teman-teman. Kalau kita berkonsultasi, berkonsultasilah kepada sponsor yang nyolok dengan benar di sistem. Karena kalau kita konsultasi dengan, misalnya contoh, dalam jaringan kita lagi ada masalah, terus kita berkonsultasi dengan leader di luar jaringan kita, bisa aja ada masukan-masukan negatif, atau apalagi kepada orang yang tidak menjalankan Atomi, kita mau berkonsultasi tentang keadaan di jaringan kita. Maka alamat pasti kita juga pun pasti akan kendor ataupun malas. Ataupun teman-teman ada juga yang banyak melihat bahwa sponsornya tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Maka berceritalah ia kepada semua orang tentang keburukan sponsornya. Maka percayalah itu pun akan membuat kita juga down, teman-teman. Jadi apapun kekurangan dari sponsor kita, jangan pernah cerita kepada orang lain. Bagi saya seperti itu ya, karena sponsor juga manusia. Itu pun yang akan dilihat oleh partner kita. Kita pun nanti ke depannya akan menjadi seorang sponsor, seorang leader. Jadi kita juga pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, teman-teman semuanya, terus di sini zona nyaman. Zona nyaman ini bahaya, paling bahaya. Ada zona nyaman kemiskinan, ada zona nyaman itu berada dalam masa di mana kita nggak perlu khawatir tentang uang. Percayalah teman-teman bahwa zona nyaman ini seringkali membuat kita memang malas. Tapi teman-teman semuanya balik lagi, kalau why kita jelas, itu semua pasti akan bisa kita atasin. Kita mau untuk supaya membuat orang-orang yang kita cintai itu bisa hidupnya sampai 3 generasi itu bisa aman, teman-teman. Karena saat ini mungkin zona nyaman atau apa yang Anda miliki, apa yang kita miliki semua itu bisa membuat kita merasa ada di zona nyaman. Tetapi kita harus bikin pertanyaan, apakah apa yang kita miliki saat ini itu bisa menjamin sampai ke 3 generasi kita? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa banyak sekali bisnis-bisnis yang saat ini dulu kita lihat bahwa bisnis itu sangat bagus, tetapi ternyata saat ini bisa-bisanya dihantam oleh keadaan atau perubahan keadaan dunia saat ini gitu. Jadi memang bisnis Atomi ini seperti Ibu Ria bilang tadi bahwa ini adalah bisnis yang patut untuk kita perjuangkan. Karena di sini kita sudah tahu bersama bisnis ini bisa sampai ke 3 turunan kita. Jadi teman-teman, mari untuk selalu menjaga jiwa juang kita, mindset kita, selalu mindsetnya positif, walaupun banyak kita lihat kekurangan di luar sana ataupun di dalam tim kita, selalulah untuk berpikir positif, teman-teman. Jadi intinya tidak boleh malas. Oke, demikian dari saya. Terima kasih Ibu Rini. Terima kasih Bu Teli. Tadi yang masalah konsultasi ya, saya ingat jangan ngopi bareng sama orang yang sama-sama gagal ya. Akhirnya sama gagalnya gitu loh. Terus juga masalah kalau teman-teman pernah dengar apel, kalau diketemukan dengan apel yang busuk, itu besok nggak usah ngomong 1 hari, itu pasti ketularan. Jadi buat teman-teman kalau mau konsultasi, jangan konsultasi pada orang yang salah ya. Itu kembali lagi yang disampaikan Bu Teli, luar biasa. Terima kasih. Supaya Anda nggak ketemu orang yang malas, sama-sama malas, akhirnya Anda jadi, oh iya bener kan, makanya susah kan, dapat di Atomi kan, udah kan dibilangin kayak begini, akhirnya semuanya jadi malas semuanya. Terima kasih Bu Teli untuk sharingnya luar biasa. Dan nambah lagi ya teman-teman untuk masukannya kira-kira supaya nggak males gimana ya. Saya panggilkan dulu Esra Priscila. Ini
anak muda luar biasa nih. Halo malam Esra. Halo, malam Ci. Malam Ini semuanya. dari Apa awal nih kabar? 2018 juga ya Esra. Iya, Pernah nggak dari nih aku lima umur setengah tahun ngerasa lelah, malas begitu? berasa semuanya aku udah Udah, sama udah. kayak Cirini lah ya. Kita leader-leader yang sini semua pasti udah ngerasain hal-hal yang serupa sih menurut aku. Karena kita udah sama-sama dari awal banget, dari 5,5 tahun tuh nggak berasa ya ternyata. Dari aku masih umur 20, sekarang udah mau umur 26 tahun ini. Serius, umur 20 loh. Ini mana yang anak muda nih? Ada contohnya nih. Masih Iya, luar biasa, keren. Gimana makanya. Jadi mengatasi? aku relate banget sih sama yang di-sharing sama Cirini hari ini, tadi sama Bu Ria dan Citeli juga. Em, apa ya, kayak yang namanya rasa males tuh menurut aku wajar banget ya, dan pasti semua orang tuh ngalamin, manusiawi. Apalagi em, apa ya, kayak kita kan ada perbedaan generasi juga ya. Jadi aku juga bisa ngeliat perbedaan generasi aku dan generasi kayak Cirini sama mungkin sama Bu Ria pun tuh semua beda-beda semua gitu. Kayak personality-nya dan cara mikirnya, semangatnya, motivasinya itu beda semua. Jadi aku personally juga yang namanya rasa males pasti pernah ngalamin, rasa down juga pasti pernah ngalamin. Karena untuk anak umur 20 tahun waktu awal mulai Atomi, itu tuh banyak suka dukanya lah, banyak banyak yang aku sukain, banyak juga tapi yang kayak belajar banyak tuh dari situ gitu, dari perjalanan selama di Atomi. Em, jadi aku juga kalau nge-flashback tuh bisa ngelihat journey-nya bener-bener nggak smooth terus ya, banyak juga masalah yang em, bisa dibilang masalah yang Cirini alamin di umur yang waktu itu Cirini misalnya umur 30-an atau sekarang udah berapa gitu, itu aku alamin di umur yang lebih muda gitu, kayak umur 20-an. Jadi bisa dibilang mentalnya tuh udah dibentuk di umur yang lebih muda gitu. Jadi pasti perasaan down tuh ada. Cuman yang aku notice adalah kalau misalkan aku lagi kesulitan gitu, aku berusaha banget sih untuk nggak banyak ngeluh atau komplain gitu. Karena itu bener-bener ngefek banget kalau misalkan aku banyak ngeluh, banyak komplain, ujung-ujungnya tuh aku bakal makin males, terus bakal makin em, ngerasa kayak ini ngapain sih gitu loh. Apalagi kayak anak muda tuh sekarang banyak banget opportunities-nya kan bisa dibilang. Jadi bisa dibilang kalau misalkan aku mau nyerah atau ya udahlah berhenti aja istilahnya gitu ya. Itu tuh bisa banget karena umur aku masih muda gitu. Kalau misalkan yang udah lebih tua kan lebih kayak yang udahlah mau gimana lagi, mau nggak mau harus jalanin kan. Udah umur udah segini nggak mungkin gonta-ganti lagi. Nah kalau aku kan masih muda, cara pikir anak muda tuh kayak gitu. Kalau misalkan satu ini nggak cocok, ya kita masih ada banyak pilihan lain gitu. Jadi makanya selama 5,5 tahun ini aku jalanin pun waktu aku 2019, aku juga ada bisnis kan, yang aku bangun sendiri bisnisnya. Aku punya brand vegan ice cream gitu di Jakarta, dan aku sempat sibuk di vegan ice cream aku. Sibuk banget, karena kita juga punya offline store di Kemang, tapi di awal tahun 2023, itu tuh aku udah close offline store-nya di Kemang. Dan makanya setelah itu di awal 2023 aku juga lebih fokus lagi di Atominya. Jadi selama aku punya brand itu sampai sekarang pun masih ada brandnya, cuman pas lagi sibuk-sibuknya itu otomatis fokus aku di Atomi juga nggak bisa 100% gitu. Kayak aku masih ngerjain Atominya tapi ada kesibukan lain juga. Jadi kayak harus membagi fokus gitu. Cuman di awal tahun 2023 aku udah lebih fokus lagi dan lebih semangat lagi tentunya kayak lebih nemuin motivasinya lagi. Jadi ya udah akhirnya nanti kalau misalnya datang di SA minggu ini, aku bakal dapetin auto SM akhirnya setelah 5,5 tahun. Ya, jadi kayak gitu kurang lebih journey-nya. Cuman yang aku mau bilang,
adalah menurut aku rasa malas itu manusiawi banget ya. Apalagi kalau misalkan aku ngomong ke anak muda yang sepantaran aku dan aku terlalu kayak mengawang-awang motivasinya, itu pasti mereka kayak udah langsung mundur gitu. Karena perasaan itu tuh valid. Yang penting itu gimana caranya kita responin perasaan itu dan cepat move on dari rasa malas itu sih menurut aku. Karena aku juga makin lama keset sendiri kayak diri aku tuh kalau misalkan kelamaan males-malesan itu tuh jadinya aku juga kesel sendiri gitu, ngerasa nggak produktif kan. Dan juga kayak Cirini bilang tadi, semales-malesnya aku juga pasti tetap masih follow up member, masih tetap ini itulah yang basic-basic yang kita mesti kerjain tuh pasti aku tetap rutin kerjain, nggak yang 100% shutdown, berhenti, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Karena mungkin juga udah ada rasa tanggung jawab ke tim ya. Jadi makanya kayak nggak mungkin mau berhenti gitu aja tuh nggak mungkin, karena udah ada rasa tanggung jawab ke tim. Sama iya tadi pada bilang why-nya itu penting banget, aku juga setuju, karena kalau misalkan kita memulai apapun, tapi itu nggak ada why-nya, ya kita gampang banget buat, ya udahlah, nggak usah gitu nanti aja, gitu sih. Dan kita mesti dikelilingin sama orang-orang yang positif juga, kalau misalkan kita keseringan hangout sama orang-orang yang negatif, yang males, yang suka ngeluh, itu pasti kita bakal jadi orang yang kayak gitu juga sih. Jadi makanya aku pun sebagai anak muda, itu juga nggak suka lah kalau misalkan terlalu sering ketemu orang-orang yang negative vibes gitu, yang suka ngeluh, yang banyak komplain tuh aku juga nggak suka, karena itu berasa banget bedanya. Gitu. Ya, kurang lebih itu sih dari aku, Cirini. Thank you. Terima kasih Esra. Kayaknya emang lihatnya dia dulu masih ini ada yang komentar Esra udah dewasa sekarang karena kita lihat dia dari awal sharing produk kalau nggak salah ya Ingrid ya masih kayaknya masih yang imut-imut banget sekarang. Wah, udah lebih mantep dan memang opportunities untuk anak muda itu mungkin lebih banyak ya Esra ya apalagi mungkin kesempatan banyak, modal juga ada, mungkin bisa jalanin itu. Tetapi buat kami yang udah vibes-nya udah tua-tua ini, kayaknya mau memulai usaha yang lain tuh kayaknya udah lelah, nggak energinya nggak sampai segitu loh. Jadi Iya, memang benar. jangan banyak ngeluh ya teman-teman. Kalau banyak komplain ketemu dengan apple yang busuk juga, ketemu orang-orang yang akhirnya membuat kita makin down itu akhirnya membuat kita jadi makin nggak move on ya, nggak bisa move on. Terima kasih, congrats nanti ketemu di SA Jakarta ya. Aduh, Ya, keren thank you. banget. See Terima you. kasih, Esra. Ya. Oke, di sini ada Ingrid. Where is Ingrid? Nah, nanti Bu Ika sama Bu Ida nanti aja ya, panggilnya terakhir. Ingrid, Natalia, where are you? Sayang. Ya, Ingrid, Ya, hadir. gimana? Kedengeran suaranya. Suaranya kedengeran, tapi kamu di mana? Kamu di mana? Saya di sini. Ya, oke. Nggak on cam nih. Nah, ini dia. Gimana? 5,5 tahun pernah lelah nggak? Pernah males nggak? Aduh. Ya, sharing malam hari ini ya. Kemarin dapat WA dari si Kak bilang mau info buat sharing dan judulnya seperti ini saya jadi teringat ya, sudah 5 tahun hampir 6 tahun lah ya, dihitung 6 tahun ya, jadi bisa flashback kembali perjalanannya dengan Atoni ya, bertemu Atoni. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ingrid Natalia Diamond Master. Malam hari ini akan sharing pengalaman buat Bapak Ibu semuanya yang sangat luar biasa ya. Kalau mau dibilang capek, lelah, malas, itu manusiawi. Dan saya merasakan mulai dari awal sampai perjalanan sekarang itu kayak roller coaster ya. Tapi bagaimana saya mau bertahan ada di bisnis ini karena saya punya visi ya. Itu kembali lagi kan sharing dari teman-teman leader
tadi juga Ciri ini udah pembukaannya ya, sudah sangat-sangat jelas bahwa visi dan skenario sangat penting. Itu yang saya tekankan di dalam diri saya. Saat mengalami pasang surut, saya ada di waktu hampir 2 tahun saya malah capek ya, lama banget. Dan jadi apa namanya, jadi pelajaran buat saya. Karena saya waktu itu visi saya belum terlalu jelas, benar saya akui. Karena walaupun saya sudah ada mulai ada di bisnis ini dan sudah ada di titik sampai ke Diamond Master, itu bukan berarti mastership ini bukan berarti harus jadi berhenti dan jadi santai dan menganggap bahwa wah saya sudah ada di titik ini, sudah done gitu. Terlalu ece-ece, ternyata mimpi saya masih terlalu dangkal gitu ya, karena visi saya belum jelas gitu, karena menganggap bahwa cepat puas. Ketika cepat puas, saya cepat down, mendapat masalah langsung down, langsung segala macam alasan langsung saya buat red di dalam pikiran, mindsetnya jadi mindset miskin gitu. Jadi memang ada di dalam fase waktu itu saya bergumul, ini mau terus apa enggak gitu ya. Jadi saya berpikir bergumul dan berpikir bahwa apa sih yang saya cari di dalam bisnis ini gitu. Jadi saya menantang diri saya untuk mau buka lagi mimpi saya yang lama. Saya buka lagi oleh skenario dan seperti tadi Ibu Kelly bilang, ada banyak partner member yang sebenarnya menanti kesuksesan kita gitu. Karena mereka juga lagi berharap bahwa mereka mau sukses juga sama seperti kita. Tapi bagaimana saya sebagai leader, apakah saya bisa mengantar mereka untuk menuju kesuksesan dalam bisnis ini gitu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan membuat saya harus bangkit. Saya nggak mau berpuas diri. Saya punya alasan karena ada di titik nyaman gitu. Di titik nyaman dalam arti ketidaknyamanan saya pun, karena saya tetap masih harus bekerja. Waktu itu saya lagi masih bekerja. Jadi saya merasa kalau untuk menghidupi diri saya itu sudah cukup sebenarnya. Tapi ternyata saya berpikir kembali, enggak selamanya saya ada di titik ini. Saya muda, kerja keras juga sampai kapan gitu. Jadi memang mimpi saya gali lagi, visi saya tegasin lagi, dan akhirnya saya bangkit. Jadi saya menyebut diri saya adalah saya reborn lagi, lahir kembali lagi gitu ya. Bayangkan saya sudah sampai di titik Diamond Master dan saya jadi malas tidur. Akhirnya setelah sadar, saya lihat ke belakang sudah kuburan banyak, hampir tidak tertolong. Kalau saya tidak cepat-cepat bangkit dari kemalasan. Yang saya sebut ini saya banyak sekali alasan ya dulu ya. Jadi mindset saya itu terlalu dangkal waktu itu. Jadi yang saya tekankan di tim saya, belajar dari pengalaman saya nggak akan menjanjikan muluk-muluk di sini akan pahit gitu. Akan pahit, tapi bagaimana mental kita diasah dari awal, tidak berpikiran negatif, tidak ada pikiran cepat berpuas diri, dan tidak merasa bahwa kita ini sebagai sudah leader nih, sudah jadi sponsor nih, giliran saya sudah punya partner, saya sudah enak nih gitu kan. Wah, itu harus disingkirkan jauh-jauh. Pokoknya hati dan pikiran harus selaras, kosongkan, positive thinking, jangan bawa pemikiran yang dari sebelumnya, mau background kita apa sih, mau apa sih, datang di atomi nol, kosongkan. Nah itu yang buat saya jadi kencang lagi semangat
dan saya kejar target saya, mimpi saya bikin lagi mimpi saya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu yang saya gali. Dan saya tahu bahwa fokus dan konsisten komitmen di dalam bisnis ini. Karena nggak ada lagi, kalau saya semakin hari saya merasa bahwa saya semakin hari semakin tidak ada apa-apanya gitu. Semakin tidak tahu apa-apa. Jadi saya haus akan belajar terus, apalagi dengan leader-leader yang luar biasa ada di sini. Saya bersyukur karena saya bisa belajar dari leader-leader yang luar biasa di empat bara ini dan dari semua leader, apalagi yang semua yang ada di leader Indonesia. Makanya saya menantang diri, aduh saya nggak boleh malas, saya nggak mau, karena apa? Partner saya akan menduplikasi apa yang saya lakukan gitu. Kata sponsor saya, kalau kita melakukan paling yang mengikut kita hanya 1% ya, hanya ya kita ngikut 50%. Tapi kalau kita menduplikasi yang buruk, 200% mereka akan duplikasi. Gitu. Jadi saya belajar menjadi seorang leader dan sponsor yang 100% positif, 100% terbaik, dan setiap hari saya belajar. Dari situ saya bangkit lagi Bapak Ibu tahu baru dari 2023. Padahal perjalanan saya dengan ini dari 2018. Dan itu terlalu lama untuk buat saya ya. Karena ini saya bilang pada saat dapat judul ini di sharing sama si Ika kemarin, saya bilang wah saya banget nih karena jadi contoh yang tidak baik buat partner-partner saya. Saya nggak mau seperti itu, jadi saya mau berubah. Ketika saya berpikiran positif dan saya menentang diri saya mau berubah, dan semua sponsor partner-partner saya maupun partner lama, partner yang baru muncul lagi dan semangat. Karena bisnis ini bisnis energi. Jadi kalau teman-teman member partner melihat kita kurang bersemangat, ya mereka juga akan tidak semangat, jauh lebih tidak semangat dibanding kita. Jadi walaupun kita ya manusiawi lah, siapa yang nggak merasa capek, siapa yang nggak merasa lelah, ya manusiawi. Tapi bagaimana kita bisa membuat kita dilihat oleh partner dan member kita adalah Ingrid yang 100% energi, gitu, yang 100% semangat. Itu mungkin yang saya ambil dari teman-teman leader yang ada di sini. Ada teman-teman leader, apalagi yang 4 darah, si Ika, Mak Ida, Cirini, wah itu luar biasa. Jadi saya mau menjadi leader-leader juga yang mau diduplikasi benar-benar. Nah, semoga saya ke depannya juga menjadi leader yang 100% baik dan partner member saya juga akan menduplikasi dan mereka sukses. Karena tujuan saya juga kalau buat diri sendiri, saya berpikir saya bisa dapat kerja di luar sana, Bang. Ya, tapi kalau mau membantu dan nanti saya jauh lebih besar. Saya ingin berbagi lebih banyak lagi buat orang lain. Nah, saya merenung itu lama dan saya merasa bahwa saya lahir ada di dunia ini, apa sih yang Tuhan harus mau saya lakukan? Itu jadi titik turning point saya. Jadi saat saya merenung dan saya mendapat turning point, saya dapat semangat yang baru, kekuatan yang baru. Jadi tidak ada rasa capek lagi yang saya lebih semangat. Gitu. Mengalami masalah, mengalami problem tiap hari itu sudah wajar. Kita mau menjadi imperial master 1 miliar per bulan dengan masalah yang setiap hari kita dapat itu sangat kecil, worth it lah ya, sangat kecil dibandingkan kita punya mimpi kita besar. Ribuan orang ada di bawah kita. Lalu saya membuat mengatur mindset saya sekarang seperti itu. Nanti akan ada ribuan partner di bawah saya yang melihat saya. Jadi saat saya kendor, mereka pasti kendor. Jadi 1 miliar. Kalau mau ingin siapa yang ingin 1 miliar setiap CS akan pasti ada beberapa imperial master yang datang.
Siapa yang mau? Sukses kata saya, semua angkat tangan. Tapi ketika dapat masalah, jadi kendor. Berarti hanya sekedar semangat doang. Tidak. Ya, jadi jangan. Kalau menurut saya, untuk kerja 1 miliar, lebih dari ini kalau kita mau kerja di luar sana. Ya, kita mau kejar 1 miliar di luar sana lebih susah dari kita kerjain di Atomi. Jadi teman-teman, ini sharing dari saya, semoga bisa memberkati teman-teman semua dan jangan ada kata malas lagi. Gitu. Mimpi kita lebih besar daripada masalah di luar sana. Big dream ya, bikin big dream. Terima kasih Ci Rini atas kesempatannya dan sampai ketemu di puncak Imperial Master. Amin. Terima kasih Ingrid. Maaf mungkin sedikit suaranya juga kurang putus-putus tapi masih bisa didengarkan. Tapi yang disampaikan luar biasa. Ingrid tidak malu-malu menyampaikan sharingnya bahwa pernah malas 2 tahun. Malas karena memang ada masalah. Tetapi pada waktu teman-teman akhirnya sadar kembali dan menyadari kesalahan itu akhirnya bisa kembali karena 100% kita berpikir positif, 100% tidak merasa cepat di zona nyaman, tidak merasa bahwa seorang leader ini udah enak dan lain-lain, akhirnya bisa bangkit kembali. Jadi buat teman-teman mungkin tidak ada salahnya pada waktu mungkin Anda pernah salah atau istilahnya bukan pernah salah lah, pernah merasa lelah sampai akhirnya harus berhenti lah. Itu setiap orang mungkin akan pernah mengalami seperti itu. Saya pun juga pernah di zona-zona yang istilahnya rontok jaringan sampai yang seperti apa. Ya untungnya kita berkumpulnya dengan orang-orang yang sefrekuensi. Karena kalau berkumpulnya dengan orang-orang yang akhirnya mematikan visi kita, akhirnya membuat saya akhirnya tidak bertahan sampai sekarang. Bersyukurlah saya waktu itu juga bertemu Cika, bertemu Maida juga, dan itu membuat saya kembali bangkit. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang sefrekuensi, pastinya seperti itu gitu loh. Jangan berkumpul dengan orang yang salah gitu. Oke, terima kasih Ingrid, luar biasa sharingnya. Sebentar. Di sini sebenarnya ada Bu Teri. Bu Teri, Pak Mike mungkin mau sharing kah kalau lagi mendengarkan? Kalau nggak lagi mendengarkan, maksudnya nggak lagi on, mungkin saya bisa minta tolong teman-teman mungkin yang mau sharing di sini, nggak harus leader, tetapi Anda sudah punya satu. Malam, Rin. Ya, halo Pak Mike. Asik. Coba ada berisik Nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya, ini ada angin, soalnya saya lagi jogging pagi Oke, siap-siap. sama Angus Masar. Boleh dong Pak Mike cerita nih, pernah nggak ngalamin masa-masa capek, lelah, males kayak gitu Pak Mike? Dan gimana sih cara ngatasinya? Ntar nih lagi nanjak nih ngos-ngosan. Baguslah, baguslah olahraga. Ya intinya gini, kita di Atomi ini ada ininya ya, ada tahapannya. Jadi lelah sebagai member, lelah sebagai auto konsumen, lelah sebagai partner, dan juga lelah sebagai leader. Sama yang terakhir lelah kalau jogging. Nah, kalau itu ya berarti kita masih di fase yang mana? Kita harus cari tahu dulu. Kita ini masih sebagai member yang baru join atau partner bisnis dari tim kita yang sudah mencoba menjalankan bisnis mungkin lebih dari 3 tahun. Setelah itu kita harus refleksi. Ya kembali tadi semua leader-leader sudah menceritakan bagaimana menciptakan why-nya itu adalah segala-galanya. Karena bagi orang yang baru join, tentunya kan mereka belum menghasilkan apa-apa kan. Jadi tentunya mereka berasa, kok saya udah kerja begini banyak gitu ya, tapi PR-nya aja sekali itu udah bagus gitu, sebulan sekali. Nah untuk orang seperti ini kita harus gali why-nya mereka. Di awal, kenapa mereka join Atomi? Tentunya kan ada yang hanya mau pakai produk, tentunya dia ada yang mau cuma, ya saya pengen coba-coba gitu kan. Nah untuk orang-orang seperti ini tentunya kita harus bawa mereka masuk ke dalam sistem sukses.
Tentunya kan ada, setiap leader pasti ada Zoom ataupun ada one day seminar. Kita berikan mereka peninjauan gitu ya. Intinya ini bisnis untuk kamu bukan. Mr. Pak kan juga sudah bilang, kalau kita di Atomy pakai produknya ternyata tidak sesuai harapan atau mungkin mutunya nggak sesuai harapan, jangan jalanin bisnis. Banyak dari kita kan pengen semua member kita jadi leader. Orang yang cuma pakai foam cleanser disuruh hadir Zoom, suruh hadir ke seminar, itu kan lucu gitu ya. Nah makanya kita mesti bisa mengidentifikasi di awal. Kalau memang ini sudah ada benih sebagai leader, nah kita masuk aja ke sistem sukses terus ya. Artinya kita undang ke seminar yang seperti hari Kamis selalu ada di Menara 165 ataupun SA sebulan sekali ya. Nah nanti dari sana akan kelihatan siapa yang akan jadi partner bisnis kita. Nah di sana pun ada fasenya juga ya. Artinya mereka akan kelelahan, kok saya nggak bisa duplikasi seperti diri saya ya. Kenapa? Nah biasanya partner-partner ini mereka hanya memandang bahwa Atomy ini adalah bisnis 3 juta, 5 juta sebulan. Atau ya yang sudah jadi ASM 25 juta sebulan. Kok saya harus ngoyok-ngoyok, bawa-bawain member ke seminar, penghasilan cuma 3 juta, yang sudah ASM cuma 25, akhirnya jadi kendor. Padahal kan Mr. Pak bilang, walaupun kamu penghasilan 3 juta, 25 juta, 100 juta, 500 juta, Atomy itu bukan bisnis 500 juta. Atomy bisnis 1 miliar sebulan. Jadi tentunya ya kalau dibilang susah, memang ada bisnis yang 1 miliar gampang. Tadi saya dengar siapa Esra ya punya toko es krim. Coba tanya dia, sebulan apa dia 1 miliar? Seandainya 1 miliar pun, itu pun dia harus kerja loh, harus buka toko loh. Kalau di Atomy ini 1 miliar, kita lagi tidur. Jadi yang namanya susah, nggak ada yang gampang. Kalau gampang ya tunggu dipanggil Tuhan, itu baru gampang. Selama kita masih di dunia ini nggak ada yang istilahnya mau gampang gitu ya. Kita mau sekolah aja kan. Kapan dia 4 darah pernah cerita ya. Itu kan sekolah dulu mesti SD, SMP, SMA. Lulus S1 gaji cuma UMR 5 juta. Padahal udah investasi belasan juta gitu. Belasan tahun. Sedangkan di Atomy orang suruh kerja gila-gilaan 10 tahun jadi imperial. Berasanya kayak lama banget ya. Padahal itu penghasilan 1 miliar. Dan nggak cuma sampai kita kan, sampai anak dan cucu. Nah jadi kalau kita lelah di fase sebagai partner, ya tentunya kita harus kembalikan visinya mereka. Mau apa kamu di Atomy? Mau cuma penghasilan segini atau 1 miliar? Kalau mau 1 miliar, nggak ada bisnis yang mudah. Ya. Nah, kalau Bu Rini tanya saya apa saya pernah capek, setiap hari saya juga capek. Dari pagi sampai malam Zoom. Senin sampai Jumat Zoom, sampai Sabtu kadang Zoom. Kalau dibilang orang tua, ada gak orang tua yang nggak capek? Nggak ada. Orang tua berjuang demi siapa? Anak-anaknya. Bu Ria tadi udah bilang ya bahwa di sini kita seperti orang tua kan. Kita nggak boleh males-malesan. Emang ada orang tua yang males? Karena anaknya males, udahlah saya nggak usah kerja aja deh. Ya tambah nggak makan itu keluarga ya. Jadi kita kalau sudah punya anak-anak di bawah kita, Anda harus capek. Contohnya siapa? Mr. Pak, chairman loh. Chairman billion dollar company dia masih nggak tidur loh. Sedangkan kita yang baru penghasilan 3 juta, 5 juta, terus bilangnya capek. Mr. Pak penghasilan udah miliaran aja, masih kerja. Maksudnya ibaratnya dia masih ngomong di kemarin berapa jam dia ngomong? 2 sesi ya, 40 menit sama yang terakhir 2 jam. Hampir 3 jam. Dan itu kan 8-9 jam acaranya. Jadi kita kalau udah jadi seorang partner bisnis dari jaringan kita, Anda sudah harus capek. Anda sudah harus ibaratnya kayak orang tua yang banting tulang demi anak-anaknya. Kalau Anda nggak punya sikap seperti itu, jangan masukin orang ke Atomy. Anda cukup jadi konsumen aja. Tapi kalau Anda sudah menjadi seorang bisnis partner untuk jaringan Anda harus berjuang, keluar keringat, keluar darah, jangan tidur 8 jam sehari. Itu aja Bu Rini. Siap Pak Mike.
Selamat jogging kembali, apa yang disampaikan luar biasa ya. Jadi kita pilah dulu kira-kira mereka itu di fase yang mana, masa apakah sekedar pemakai aja, sekedar auto consumer, ataukah mereka partner bisnis, ataukah mereka leader, dan itu memang lelahnya berbeda-beda gitu untuk mengajak mereka ke seminar supaya tahu bahwa dia leader atau tidak, masuk dalam sistem Atomi, dan kita bisa lihat siapa aja yang akan menjadi partner bisnis kita. Dan untuk lelah itu kita udah nggak boleh namanya mengeluh lelah ya, meskipun lelahnya Pak Mike berbeda karena ngos-ngosan lagi jogging, tetapi lelah kita di Atomi masih panjang karena ini bisnis 1 miliar, bukan bisnis 3 atau 5 juta. Jadi kalau teman-teman menganggap ini bisnis cuma 35 juta, Anda bilang lelah, ya berarti mental Anda cuma di bisnis 35 juta. Tetapi pada waktu Anda melihat ini bisnis 1M, bahkan Esra pun bilang bisnis yang dia jalanin itu nggak segampang itu dan perlu modal besar pastinya lah. Ini juga kita tahu yang disampaikan Esra juga sama, bahwa untuk memulai bisnis, namanya bisnis pasti semua ada tantangannya. Dan kalau kita nggak bisa melewati itu, ya kita nggak mungkin lah sampai di see you at the top gitu loh. Jadi karena bisnis yang besar, otomatis teman-teman pasti akan menghadapi lelah, capek, dan lain-lain. Tetapi pada waktu kita berfungsi atau kita berperan sebagai seorang orang tua yang nggak pernah lelah, meskipun anaknya pating pecotot, orang Jawa ngomong, satu begini, satu begitu, 1000 wajah, 1000 karakter lah. Tapi kita sebagai orang tua, ya kita harus memahami mereka. Makasih Pak Mike, selamat jogging kembali. Udah pasti makin sehat kayaknya. Oke, kita panggilkan, mungkin saya panggil Bu Ika dulu deh. Maria Francisca Winata dulu, mana nih? Nggak kepental kan? Selamat malam, udah nggak mental. Oke, selamat malam teman-teman. Senang bisa berjumpa dengan semua di hari Senin ya. Tadi saya mental, cukup panik ya. Pokoknya tangan pencet, enggak masuk teman-teman ya. Sampai kita pikir, saya ngantri siapa yang kebental ya, siapa yang kebental ya. Doanya jelek banget, yang harapin ada yang mental saya masuk gitu ya. Berbahagia kita bisa naikin kuota, ini kita bisa semua berkumpul di sini. Terima kasih untuk Ibu Ria, Bu Teli, Esra, Ingrid, dan Mike yang sudah sharing. Dan saya rugi banget ya ketinggalan ceritanya Bu Ria. Bu Ria, sorry, besok saya dengar di YouTube. Terima kasih teman-teman ya. Jadi memang topik ini kami angkat karena kami merasa malas itu manusiawi. Ya, malas itu manusiawi. Bohong kalau semua bilang saya nggak pernah malas seumur hidup saya, itu berarti robot ya. Nah, kita ini pasti pernah malas ya. Nah, tapi bedanya apa dengan orang-orang di luar sana yang gagal dan orang-orang yang sukses? Teman-teman percayalah, semua 13 imperial kita itu semua pernah malas, teman-teman. Ya, sepanjang perjalanan dia sampai hari ini pun saya percaya pasti masih ada kadang-kadang dia malas ya teman-teman ya, karena mereka bukan dewa, tetap manusia. Tapi apa bedanya mereka dengan orang-orang di luar sana yang gagal? Ya, apa bedanya? Bedanya adalah kita semua yang diserang rasa malas dan kita berhasil mengatasinya. Apapun masalah hidup kita, yang penting kita bisa mengatasinya, maka semua beres. Yang menjadi masalah hidup kita adalah sesuatu yang negatif ada di kita enjoy di situ. Kita tidak merasa itu suatu masalah, tapi kita menikmati masalah itu. Ya, itu yang jadi masalah, ya. Jadi orang-orang di luar sana, mereka yang malas, mereka menikmati malasnya, teman-teman. Nah, itu bedanya, ya. Nah, di sini saya juga ingin sampaikan ya untuk teman-teman menyadari. Ya, sebelumnya dulu sekali ya, saya pernah membawakan materi bahwa saya ada di sektor bisnis multi level marketing karena saya pemalas. Nah, saya pernah bawakan judul ini teman-teman ya. Kenapa? Malas ini teman-teman harus lihat, malasnya ini harus tepat. Kalau malasnya Anda ini tepat, itu bisa membuat Anda sukses. Tapi rata-rata orang salah menempatkan malasnya teman-teman. Jadi malasnya saya dengan malasnya orang lain terbalik, ya. Malas saya apa?
Terus terang teman-teman, males banget saya harus bangun subuh. Saya di Lipo Karawaci. Ya, kalau saya masih kantor saya sekarang ada di Sudirman. Teman-teman saya yang ngantor, ya dulu ya, sekarang udah nggak ada bus Lipo. Dulu di Lipo ini mereka ada armada, ada bus ya, yang khusus bawa orang-orang Lipo untuk berangkat. Ada yang ke Puri, ada Jakarta Selatan. Jakarta Selatannya ada yang sampai di Senayan, ada yang sampai Gatot Subroto, ya ada di Bangka 2, beberapa tempat. Nah teman-teman, yang berangkat ke Sudirman teman-teman, itu busnya berangkat jam 5.45 ya, untuk membawa orang-orang yang bekerja ngantor ke daerah Gatot Subroto sama Sudirman. Kenapa nggak berangkat jam 6? Teman-teman, kalau Anda yang tinggalnya di seputar Tangerang, ya saya kan di Lipo Karawaci ya. Nah, mau Anda di Gading Serpong ke BSD, zaman dulu kan nggak ada tol, yang tol baru sekarang BSD bisa nembus ke Jakarta Selatan ya. Enggak, dulu hanya tolnya lewat yang ke Benjeruk. Jadi, kalau yang tinggal di daerah Tangerang, mereka berangkat jam 6, nggak nyampe jam 8 ke kantor teman-teman. Jadi harus dicepetin 15 menit. Cepetin 15 menit mereka nyampe kantornya kepagian. Nggak apa-apa, mending pilih kepagian sampai sana baru apa? Perempuan baru make up di kantor, ngopi, bapak-bapak bawa korannya, zaman dulu tuh koran teman-teman ya, physically koran, baca ya. Zaman sekarang masih. Sekarang malah di semua tower-tower yang di Sudirman, di atasnya ada gym teman-teman. Apa fungsi gym itu? Buat orang-orang yang kantornya jauh datang mereka pagi, mereka milih datang ke pagian, mereka olahraga dulu di situ. Nah teman-teman, kalau saya males banget, gila aja bangun jalan jam 5.45, berarti saya bangun paling telat jam 5. Itu nggak manusiawi teman-teman. Betul ya? Kita kerja luar biasa sampai malam, malam pun macet. Daripada macet di jalan, banyak orang lewatin macetnya pulang sampai di rumah jam 8, jam 9. Bayangin teman-teman, tiap hari Anda harus lakukan itu. Ya, saya sih malas. Terus terang, saya malas sekali. Nggak mau bangun subuh itu. Malas yang kedua, saya malas sekali untuk bangun aset orang lain. Itu berarti saya bangun aset bos teman-teman. Ya, tapi saya bukan seorang pemalas teman-teman. Paham maksud saya ya? Saya malas untuk bangun subuh untuk membangun aset orang lain, itu intinya. Tapi kalau saya harus bangun subuh untuk membangun aset aset saya dan tim saya rajin. Kalau misalnya member saya bilang jam 5 subuh perlu home meeting, saya berangkat teman-teman, saya bangun jam 3 teman-teman, bila perlu nggak tidur teman-teman. Rajin. Nah, jadi penempatan malasnya ini perlu teman-teman tepat. Nah, kebanyakannya ya, yang lucunya, teman-teman bayangkan, banyak orang tidak mau berproses dalam 3 tahun sampai 5 tahun. Dia merasa kelamaan. Di luar sana kita sering dengar ya, mereka di Atomi sudah nggak pernah hadir dalam sistem, nggak pernah hadir Zoom ya, tapi merasa sok tahu, ngerti semua, jalan dia tersentak sedat, setahun pairingnya cuma 2-3 kali. Ya teman-teman, setahun loh ya, setahun 2-3 kali ya. Nah kemudian dia merasa Atomi ini nggak ada duitnya, Atomi nggak ada uangnya, mereka nggak mau belajar, nggak mau berproses, ya. Atau yang sudah income 5 juta, 6 juta, merasa kelamaan. Kapan saya bisa 1 M? Ini aja udah 3 tahun saya baru income 6 juta katanya dia, ya. Dia tidak mau proses lebih. Jadi bagi mereka 3 sampai 5 tahun itu waktu yang terlalu lama untuk dia berproses, tapi mereka menikmati dan mau bekerja 40 tahun membangun aset orang lain dengan gaji yang mentok segitu. Itu yang saya nggak habis pikir. Bagi saya itu kekonyolan yang hakiki teman-teman, ya, konyol yang hakiki sekali, ya. Nah, di sini dan ini melanda semua orang. Ya kita harus tahu. Jadi bagaimana? Ini justru Atomi ini adalah percepatan. Bayangin kalau ada 40 tahun di Atomi. Ya. Anda udah menikmati 1 M sebulannya itu udah berapa M yang Anda masukin ke dalam kantong Anda. Sudah berapa orang yang Anda berkati. Teman-teman, hakikat dari bisnis network marketing pada prinsipnya nanti Anda sukses, pertanyaannya bukan lagi pertanyaan Bu Teri sebulan income berapa. Sebenarnya bukan itu lagi pertanyaannya.
Di network marketing, kalau Anda adalah seorang leader yang benar dan Anda sukses bersama tim Anda, ya, ingat ya, Anda sukses bersama tim Anda, maka tolak ukur sukses Anda adalah bukan berapa income yang Anda hasilkan. Tapi pada saat itu pertanyaan adalah, sudah berapa leader atau berapa member yang sudah kita sukseskan? Ya, ini luar biasa. Jadi di sini mari kita berproses lah 3-5 tahun ini. Kalau Anda benar-benar bisa menjadi auto SM, auto DM, berarti Anda sudah bisa membuat teman-teman Anda income sekian. Banyak sekali teman-teman yang sudah bisa menikmati income. Itu kenikmatan yang luar biasa teman-teman. Ya, nah jadi di sini malas di sini teman-teman. Malasnya malas yang bagaimana? Kalau Anda malas bangun aset orang lain, tapi Anda rajin banget bangun aset orang lain, itu yang salah. Ya, malasnya itu terbalik. Banyak sekali orang yang keberatan untuk menjalankan network marketing, terutama Atomi. Pertama kali ditanya apa? Ada target nggak Bu Rini? Kalau ada target, saya udah males dan nggak mau saya ditarget-targetin. Teman-teman, di Atomi ini, ya, harus ada target. Walaupun Atominya tidak memberikan target, tapi kitanya harus memberikan target. Kenapa? Ini adalah target untuk kesuksesan Anda, impian Anda. Atomi benar-benar perusahaan yang mendewasakan kita. Atomi ini benar-benar sebagai MLM yang beda dengan yang lain. Gak ada target. Ya, PV Anda ada terus. Sebelum Anda pairing ada terus. Mau 10 juta, mau 20 juta, dia ada terus. Nah, kapan kita mau gali ini untuk kesuksesan kita? Anda malas punya target di dalam Atomi, tapi Anda mengejar target di kerjaan Anda. Yang Anda pergi kantor itu, Anda nggak berani absen sesuka-sukanya. Anda nggak berani hadir Success Academy. Kenapa? Karena Anda masih kerja. Anda nggak berani hadir ODS tiap minggu karena Anda masih kerja. Kenapa? Karena memang ada target-target dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk kita menerima salary yang sudah ditentukan sebulan kita terima berapa, teman-teman. Ya. Nah, jadi kita memang tidak menyuruh teman-teman langsung keluar dari pekerjaan, tapi bijaksanalah mengatur waktu Anda untuk menyusun target Anda. Jangan pernah bilang tidak mau ada target di Atomi. Anda di Atomi, Anda sama posisinya dengan bos Anda di perusahaan Anda. Bos Anda di perusahaan Anda set target buat dia. Kenapa kita sebagai karyawannya dikasih target? Karena memang dia ada visi-visinya. Dia ada target perusahaannya. Yang ngejar siapa? Ya kita sebagai employee-nya. Nah sekarang kalau di Atomi, kita posisinya sama dengan dia. Makanya kita harus punya target. Tapi bukan berarti target kita nggak usah kerja terus tim kita yang kerja. Bukan. Masing-masing ini adalah chairman daripada ID-nya masing-masing. Bagaimana ID Anda bertumbuh, berkembang, bagaimana kita mengelola dan belajar menjadi seorang chairman di sini. Apakah mental Anda masih sebagai seorang employee Anda bawa di dalam bisnis ini, Anda nggak bisa sukses. Kenapa? Karena mental employee dengan mental seorang chairman ini berbeda, teman-teman. Contoh Mr. Park ya yang tadi disampaikan Mike. Dia seorang chairman yang penghasilannya tentu luar biasa. Dia termasuk orang orang yang berpenghasilan sangat luar biasa, pembayar pajak yang besar di Korea. Tapi dia bilang, ibaratnya dia pun tidak tidur untuk terus memajukan Atominya untuk kita. Ya teman-teman ya. Nah jadi mental chairman sama mental employee beda. Kalau mental employee kita ini 1 tahun dari Januari sampai Desember sudah tahu tanggal merahnya kapan, ya. Senang banget sama tanggal merah. Tapi kalau bosnya itu nggak suka dengan tanggal merah. Kita pun sama di sini. Orang yang sudah benar-benar Atomian nggak pernah tahu lo kita kapan tanggal merah lo. Ya kita sering lupa tanggal merah karena kita setiap hari bagi kita adalah membangun aset. Setiap hari adalah bagaimana kita memastikan tim kita itu bisa pairing. Setiap hari kita bagaimana membuat tim kita itu menyadari bahwa mereka tuh perlu membangun impian mereka. Kenapa adanya Zoom 4 darah? Apakah kami 3 orang kerajinan tuh ngoceh setiap hari? Ya, kalau malas banget ya. Tapi kami merasa ini adalah bagian komitmen kami untuk kita sama-sama untuk semakin kita menyadari bersama bahwa ayo
kita nggak boleh malas. Walaupun pernah malas, walaupun kita bisa malas, tapi bagaimana kita mengatasi malas ini? Ya, dan kenali kita masing-masing. Kita ini setiap hari harus berusaha produktif, betul nggak? Ya, kalau Anda nggak produktif, tim Anda nggak bisa jalan. Anda harus produktif, ya. Kecuali sudah Imperial aja yang sudah pasif 1M 1 bulan, mereka tuh kerja loh, ya. Keliling setiap negara, setiap bulan. Kemana? Ya lihat aja di Indonesia kita setiap bulan nggak ada yang namanya nggak ada leader dari Korea datang. Mereka keliling, mereka juga nyiapin materi. Sekali dia datang, setiap negara tuh nggak mau rugi. Seperti April bulan depan ada Imperial yang datang. Atau Indonesia nggak mau rugi. Disuruh workshop, ya, disuruh hadirin SA kita dan semua mereka bawa materi. Disuruh seminar ASM dan SSM, dia yang bawa materi. Disuruh hadir ODS kota lain, dia juga bawa materi. Ya, jadi nggak mau rugi, peras habis-habis sampai keluar minyak ibaratnya. Padahal dia sudah boleh nggak mau datang, teman-teman. Ya, dia datang atau tidak ke Indonesia, kita hadir atau tidak ke Success Academy mendengarkan dia ngomong, dia income udah 1M sebulan, teman-teman. Jadi kalau kita yang mencari banyak alasan untuk tidak hadir ke Success Academy, yang rugi siapa? Ya, yang rugi kita. Karena kita masih butuh banget inspirasi dan kita butuh banget pengukuhan kita supaya kita bisa berjalan terus. Karena perjalanan kita masih panjang. Kalau dia mau ngaso di rumah pun bisa, teman-teman. Dia datang ke negara-negara di mana ada partnernya adalah untuk partnernya. Mereka mau cerita bagaimana rule suksesnya mereka supaya kita bisa mengikuti jejak mereka. Ya, ini yang luar biasa, teman-teman. Ya, marilah kita di sini jangan seperti anak kecil. Teman-teman pernah kecilan ya, kita tua sekarang pun pernah kecil. Pernah nggak teman-teman merasa di dulu kecil ya, ada apa kendala bisa hujan lebat di jembatan yang di depan itu penghujung jalan yang menghubungi rumah kita ke sekolah itu banjir. Wah, enak banget nggak perlu sekolah, hore ya, seneng banget ya. Jadi satu kendala ya, rasa yang jadi happy banget. Nah, jangan sampai ini banyak sekali ya member-member baru nelpon ya kan, leadernya suruh ya. Jadi ini nih. Ida, ya ini membernya Ida nih. Ida gimana? Satu hari sudah hubungin berapa orang? Ya usahain setiap hari bisa ngunjungin membernya ya. Ngubungin calon member. Ida laporan dong. Iya udah, sudah Ida, Bu Rini 10. Yang satu sakit, yang satu kebanjiran, yang satu keluar kota, yang satu melahirkan. Wah dia happy banget, 10-10-nya nggak bisa dihubungin, yang nggak bisa disamperin. Rasanya tugas dia selesai. Ih bahagia sekali. Nah teman-teman ini sering terjadi. Ya saya rasa sampai hari ini pun kadang-kadang kita pernah itu. Ya, nah jangan kita seperti anak kecil teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengakali malas? Setiap orang punya triknya. Nah, kemarin di home meeting di center saya sempat cerita. Saya masuk ke YouTube, punya channel YouTube itu masa COVID. Betul ya teman-teman ya, masa COVID. Apakah karena saya kepinteran, jago ngedit? Enggak, teman-teman. Nah, di saya ini, waktu kita semua waktu masuk ke masa COVID, kita semua kebingungan kan bagaimana kita mengedukasi member kita. Betul nggak? Nah, Rini melihat saya hampir setiap hari rapi. Kenapa teman-teman? Semua ini ada alasan, ya. Bukan kerajinan mau make up setiap hari di ini. Ini sebenarnya cara saya untuk mengontrol diri saya. Jadi teman-teman, kita masing-masing punya triknya. Masing-masing kenali diri kita masing-masing. Jadi, teman-teman, waktu masa COVID itu masa yang sangat menjebak kita masuk ke dalam satu lingkungan suasana yang baru dan membuat kita malas. Dengar nggak betapa banyak orang di saat itu jadi, aduh iya gara-gara COVID nih gue jadi gemuk. Banyak, hampir semua orang gara-gara COVID gue masak mulu di rumah, gue makan mulu, gue melar. Ya, ditanya, aduh ngapain lah pakai skincare, nanti aja deh skincare gue nggak habis-habis. Ya, di rumah aja siapa yang lihat. Ya, dasteran di rumah, selebornya, rambutnya nggak keruan macam nenek sihir, mukanya nggak perlu dirawat, kan nggak perlu keluar rumah. Siapa yang lihat? Teman-teman.
Satu yang lihat Anda adalah diri Anda sendiri. Ya, bahagiakan diri Anda. Kalau sampai Anda ngaca pun Anda menilai diri Anda jelek dan itu yang di depan cermin itu gak sedap dilihat. Jangan harap orang lain tuh mau lihat kita. Ya, ibaratnya ya. Nah, teman-teman, di masa COVID begitu banyak orang yang berpikiran demikian. Saya beda. Masa COVID sampai sekarang tidak naik seon pun. Harus on track. Ya, masa nggak COVID aja saya masak kok ya, apalagi masa COVID ya. Tapi pola makan sama, semua sama. Saya harus jaga kesehatan saya harus jaga badan saya. Bukan saya yang jaga tuh siapa yang jaga. Waktu COVID saya selalu rapi, selalu make up. Siapa yang lihat? Teman-teman, buat apa teman-teman? Di saat itu saya merasa saya harus belajar untuk bikin video untuk masuk YouTube. Teman-teman, coba rasain. Kalau pagi Anda habis mandi kucel nggak ngapa-ngapain, nggak bikin alis, nggak ngapa-ngapain kucel, terus ya, oh ya, terus Anda dapat inspirasi nih, dapat ide. Oh iya, gue pengen bikin materi ini nih di YouTube. Terus beringat, oh ya, gue belum make up, belum dandan, ini males banget ya. Nanti sore aja deh, habis mandi sore gue baru make upan. Pending. Teman-teman, awal kegagalan adalah kebiasaan kita menunda. Sore aja deh habis mandi. Sore habis mandi, lupa. Ih sayang banget, jam 6 sekarang gue make up, habis cuma bawa materi, cuci lagi, mama, ih sayang banget, ih besok aja lah. Ya, itu akan terus menunda teman-teman. Saya tidak mengizinkan saya untuk lakukan hal itu. Di saat pandemi itu, di saat saya nggak ngerti bagaimana YouTube, itu 1 minggu, itu materi saya bisa hampir tiap hari teman-teman, minimal 3 materi naik. Kenapa? Karena saya sudah make up rapi begini, nggak boleh mubazir teman-teman, harus produktif teman-teman. Ya, itu. Jadi saya bikin materi kadang-kadang 1 hari kalau lagi rajin rekam beberapa untuk besok ditayangkan. Ya, saya harus Zoom, saya harus naikin materi, saya harus rekaman. Karena udah kadung rapi teman-teman. Ya, coba bayangin kalau udah pagi rapi begini terus di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Ya rasanya nggak produktif banget. Nah itu cara saya untuk menekan diri saya. Teman-teman, gue nggak mau jalanin bisnisnya ini nanti gue tertekan. Teman-teman, Anda mau terima uang 1 miliar, Anda harus tertekan. Orang sukses tidak ada yang tidak tertekan. Tapi tertekannya enjoy teman-teman, nggak ada yang ngomelin Anda. Ya, tapi Anda harus menekan diri Anda rasa malas itu. Saya tahu kalau saya tidak rapi, jangan harap saya mau rekaman, mau gimana. Terus tiba-tiba dapat ide, kita nggak pernah tahu teman-teman. Ide kita, inspirasi kita, mood kita munculnya siang. Kadang-kadang nggak dari pagi tuh udah mood untuk rekam video, enggak teman-teman. Bisa sore, bisa malam, bisa siang. Tapi paling tidak saya sudah standby. Setelah ngerjain apa-apa ya kutak-kutik ya kutak-kutik website ini itu, oh ya saya pengen bawa materinya. Kapanpun Anda sudah tinggal ngapalin, tinggal Anda bawakan, sudah siap. Kapanpun member Anda minta Zoom, minta dijelasin, Anda siap. Ya nggak lucu, oke Zoom ya boleh, nanti sorry ya saya izin off cam ya. Ya, kenapa? Karena kita nggak rapi. Terus kita yang bawa materi terus kita off cam gitu. Kan nggak lucu ya. Nah, jadi saya berusaha untuk menekan malas saya dengan saya rapi. Sehingga setiap hari saya siap untuk membawa konten saya. Ya, jadi itu alasannya kenapa saya rapi setiap hari. Ibaratnya siaga 1. Ya. Member call, Ika. Nah, kayak Bu Teti ya, waktu saya lagi masak, lagi sibuk, dia WA saya nggak baca, dia call, Ika bisa nggak hari ini nanti ke center, member saya bisa tuh. Oke, siap Bu Teti. Tunggu ya, saya habis masak, berangkat. Udah rapi. Ya, kapanpun bisa ada panggilan. Ya, jadi buatlah diri Anda adalah leader yang siaga 1 seperti bapak seorang ayah menjaga istri yang mau melahirkan, siaga 1. Ya, ibaratnya seperti itu. Mungkin itu aja dari saya hari ini, bahwa malas itu manusiawi, tapi kita harus bisa mengenali diri kita dan menanggulangi sendiri bagaimana kita menekan diri kita untuk keluar dari malas itu. Ya, seperti itu. Thank you Rini, silakan Rini. Asik, luar biasa ya. Saya masih ingat jika waktu mau bawain materi, saya
diatomi karena malas. Bingung saya kenapa karena malas ya. Ternyata malasnya berbeda ya, bukan malas yang malas karena nggak mau kerja, tapi malas membangun aset orang. Malas untuk bangun pagi cuman demi aset orang. Ya, itu malas yang berbeda dan memang luar biasa kalau saya lihat. Saya pun pernah disetrap, dihukum sama Cika. Materi belum selesai untuk acara apa saya lupa, nginep di rumahnya sampai jam 2 kita rekaman itu. Jadi saya make up jam 2 jam 2 malam cuman buat ngerekam dan akhirnya ternyata rekaman itu gagal juga upload. Aduh, tapi ya itulah saya banyak belajar juga dari seorang Bu Maria Francisca Winata. Bu Ida, Anda di mana? Oing. Gimana Ya, kalau Bu oing. Ida? Pernah nggak ini? Nggak pernah, saya nggak pernah malas. Asik, mantap. Ya, luar biasa sharingnya leader-leader, Cik Ria, Teli, kemudian Ingrid, Esra. Ini saya kalau ketemu Esra itu malu ya, kayak ngelihat anak gitu ya. Dulu waktu pertama tuh, ini anak masih kecil banget gitu ya. Ternyata dia mampu untuk menunjukkan bahwa Atomi ini keren buat anak-anak seusia dia loh, dan dia bisa bertahan 5,5 tahun bersama-sama dengan kita ya. Artinya apa? Artinya dia belajar juga untuk keluar dari zona nyaman dia ya. Mungkin dia harus melepaskan banyak hal, kesukaan-kesukaan dia, termasuk tadi dia cerita ya, dia memang sempat ya terlena dengan bisnis konvensional seperti itu ya. Seperti itu satu tantangan tersendiri ya. Nah, tetapi ketika kemudian menyadari, kemudian kembali lagi ke Atomi ya, saya rasa itu sesuatu yang tepat sekali ya. Kenapa? Setiap kita pasti punya rasa malas ya. Ada waktu-waktu malas. Saya juga begitu ya. Saya juga begitu. Bukan berarti, aduh, panas sekali ya di luar ya. Aku nggak tahan begitu ya. Kita nggak malas, malas sekali ya. Malas sekali. Sekarang saya juga mau tanya juga, teman-teman ada yang pernah nggak ketika ada member dan member itu nyebelin banget. Wis pokoknya kalau mau ketemu itu perjuangan betul bagaimana kita harus menahan nanti kalau dia seperti itu, saya emosinya seperti apa. Pernah nggak? Saya mau tanya sama teman-teman. Ada nggak member Anda? Apakah semuanya baik-baik ya? Semuanya mau dengar gitu ya? Saya rasa enggak ya. Juga ketika kita dapat telepon, mungkin kalau teman-teman yang leadernya atau sponsornya ada di dekat mungkin akan didatengin oleh sponsor begitu. Kalau saya kan mau nggak mau telepon begitu ya. Mau ngangkat telepon rasanya berat sekali. Kenapa? Adakah di sini yang nggak pernah marah sama sponsor? Pasti ada yang hal-hal yang tidak menyenangkan atau yang kita tidak sepakat, betul nggak? Nah, itu membuat kita kadang menjadi lupa bahwa kita ini bisnis bukan bergantung karena adanya sponsor itu, kita juga bisnis bukan bergantung hanya pada satu member yang nyebelin, bukan ya. Tetapi bagaimana kemudian itu semuanya bisa menjadikan kita malas. Benar nggak? Coba saya mau tanya ya. Pasti pernah seperti itu. Saya juga begitu, pernah ya. Aduh, ini member yang nyebelin banget ya. Kenapa mau bertemu di saat aku ini lagi banyak kerjaan, lagi banyak ini dan itu. Lalu saya kemudian, maaf ya, saya nggak bisa ketemu dengan kamu hari ini, begitu? Ya tidak, tentu saja tidak ya. Kenapa? Karena setiap kita pasti berhadapan dengan yang kapan itu kita pernah ngomong ya, kita pernah bicara juga di Empat Darah ini, 1000 wajah ya, 1000 wajah artinya 1000 macam orang yang kita temui setiap hari. Bisnis kita, bisnis Atomi adalah bisnis jaringan, bisnis dengan manusia, bukan dengan robot atau mesin. Kalau mesin bicara dengan chip ya, nggak punya hati. Nah, manusia itu bicara dengan hati. Nah, di Atomi bukan orang-orang yang pinter-pinter juga yang direkrut ya, yang masuk menjadi member Atomi. Nah, kemudian dan bukan orang-orang yang pinter saja yang akan sukses juga ya. Ternyata banyak sekali. Tetapi yang kalau saya melihat adalah bagaimana kita bijaksana.
Ya, bagaimana kita bijaksana? Bijaksana termasuk bagaimana kita bijaksana mengelola malas kita. Loh, malas kok dikelola, ya kan? Malas kok dikelola, iya. Bagaimana kalau kita sudah malas, lalu udah kayak gitu, kita sudah malas ya sudah end, selesai. Nggak akan selesai, teman-teman ya. Tetapi bagaimana mengelola malas kita? Nah, teman-teman, bagaimana saya hanya sharing saja ya, apa yang saya alami begitu ya. Kalau saya lagi malas, semalas-malasnya begitu ya, saya menggunakan waktu saya. Bukan mungkin saya kalau lagi keluar, malas keluar, saya di rumah, saya tidak mau hanya tiduran, rebahan, jadi kaum rebahan, enggak. Tetapi saya malas, saya punya alat di sini. Kita semuanya tahu ya, ada gadget yang kemana-mana kita kelonin. Ya, mungkin orang-orang yang Anda cintai mungkin pengen jadi gadget Anda juga, begitu ya. Diusap-usap, dipenyet-penyet tiap hari, seperti itu setiap saat. Nah, dengan cara seperti itu, kita melihat bahwa ada sesuatu, ada potensi di mana kita pun sebenarnya dari malas itu kita tidak melanjutkan kemalasan itu. Kita mengakomodir ya, akomodas apa sih namanya? menjadikan kemalasan itu sesuatu yang membuat kita produktif di sisi yang lain gitu loh. Jadi bagaimana kita mengalihkan kemalasan itu untuk tetap produktif ya. Jadi saya biasanya saya akan membuat materi seperti itu ya, materi Zoom mungkin, materi untuk saya upload di grup seperti itu. Nah, itu tetap pekerjaan teman-teman. Jadi kita harus pisahkan ya, kita juga harus melihat bahwa Atomi tidak melulu harus ketemu orang juga, tidak. Atomi tidak harus face to face juga, tidak. Kita bisa online, kita bisa pakai banyak media untuk kita bisa menyampaikan kabar sukacitanya Atomi gitu kan. Nah, kalau kita sudah tidak bisa melihat sisi dari kemalasan kita itu ngapain, kita mau ngapain, hanya tidur udah end, ya sudah selesai ya. Nah, saya selalu kalau Pak Mike tadi bilang ya mengklasifikasikan, ya memang harus seperti itu. Saya mengklasifikasikan member-member saya, oh ini baby, newborn baby ya. Jadi saya harus memperlakukan seperti apa? Kita harus paham. Kenapa? Karena setiap progres dari setiap member itu pasti akan berhubungan dengan apa? Dengan kemalasan dia. Ada kemalasan-kemalasan newborn baby ya. Kalau kita sampai tidak mengajarkan ke dia untuk mencoba produknya, untuk mencoba mengenal produk, maka yang terjadi member itu akan end, selesai ya. Dia tidak akan bertambah-tambah kasana penggunaan produknya. Kemudian ada member yang mulai beranjak dewasa ya, mulai kita kenalkan ya tentang yuk ke center yuk kita home party yuk seperti itu ya. Kemudian menuju pada pendewasaan. Nah, ketika sudah dewasa kita tidak boleh kemudian membiarkan kalau kita udah tahu ini orang mau jalan bisnis nih, punya potensi untuk jalan bisnis, lalu kita meninabobokan dia tidak akan bisa bergerak. Tetapi bagaimana kita melihat bagaimana orang-orang ini untuk kita bangunkan supaya tidak menjadi satu kebiasaan yang kemudian menjadi pembiasaan buat dianya member kita untuk dia tetap di zona nyamannya. Nah, betul kita harus benar-benar keluar dari zona nyaman. Kalau saya ketika saya malas ya teman-teman, apa yang saya tengok teman-teman? Apakah saya akan nengok sponsorku ngapain dia? Emang enak sekali ya dia dapat PV dari aku. Coba bayangkan satu periode sekian juta PV ya, sekian belas juta PV, sekian ribu juta dan seterusnya PV. Ngitungin hartanya sponsor kah? Atau saya akan nengok ke bawah, aduh member-member ini nyebelin banget sih ya, udah aku ajarin bla 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 seperti itu. Kalau saya sudah kalau kita menggunakan cara yang seperti ini, maka semuanya akan menjadi malas buat kita. Selesai di situ ya. Tetapi saya berjuang untuk mengubahkan segala sesuatu yang negatif. Ini saya selalu katakan begitu ya. Kita harus belajar untuk mengubahkan negatif. Malas itu adalah sesuatu yang negatif buat saya ya. Buat kita semuanya ya. Malas itu adalah sesuatu yang negatif. Tetapi bagaimana kita bisa mengubahkan malas itu? Malas kita itu lagi malas yang apa dulu? Kalau lagi malas mager begitu, ya sudah di rumah.
Ya, tapi di rumah itu kamu kerjakan sesuatu. Kalau misalnya, jenuh amat ya di rumah ya, jalanlah begitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman melihat saya Rini begitu ya, mobile-nya gila-gilaan begitu ya, seperti itu. Ika juga sekarang udah mulai mobile lagi seperti itu. Kalau dipikir-pikir ya kadang saya gini, aduh jauh amat ya mau ke Jakarta lagi, habis ini gitu, habis ini ke sana ke situ ya, males sekali teman-teman. Tapi saya berusaha untuk melihat sesuatu yang positif. Oke lah, kita jalan-jalan lah ke Jakarta, ya kan? Jalan-jalan teman-teman. Kita di sininya pikirnya jalan-jalan supaya kita enjoy, supaya kita tidak melihat lagi diri kita tidak ada semangat begitu ya. Kalau mikir capek lahir batin loh pergi ke luar kota ya, capek duit, capek tenaga, benar nggak? Nah, itu teman-teman pikirkan nggak sponsor-sponsor Anda pergi kemana-mana itu apakah minta-minta ke teman-teman ya? Itu seperti itu juga kita pikirkan ya. Jadi oke, mungkin saat ini sponsorku sedang tidak bisa ke sana. Kenapa? Oh, mungkin sponsor lagi kesulitan apa-apa. Nah, kita saling topang. Disitulah nanti tidak akan ada rasa untuk kita merasakan bahwa kita saya kerja sendiri sehingga saya males ya. Banyak sekali yang jatuh di situ ya. Rasanya kok aku kerja sendiri ya, gitu ya. Rasanya kok sponsorku nggak tolong ya. Loh, tolong yang seperti apa? Tolong ya. Oke, teman-teman. Jadi ayo kita coba cari teman-teman ketika malas, malasnya apa. Nah, itu pakailah kemalasan itu kalau aku lagi mau rebahan di kasur. Iya, rebahan boleh daripada di kasur, rebahan ngiler, nonton atau gosip atau bikin sesuatu yang tidak yang mubazir begitu ya, buatlah konten kayak apa kayak ya yang bisa dibuat dengan gadget. Kalau Anda sedang malas di rumah, pergilah ketemu orang-orang supaya apa? Supaya kita bisa merasakan bagaimana orang-orang itu ada di luar sana, mereka lagi apa, jalin silaturahmi dan itu bisa menghasilkan juga. Jadi lihat ya, posisi Anda kemalasannya ada di mana. Oke, itu saja Sirin. Thank you. Siap, terima kasih Bu Ida. Semua terbayarkan malas kita dengan apa yang kita terima di Atomi. Oke, luar biasa untuk sharing malam hari ini. Dan kita udah malam juga 9.54. Terima kasih untuk para leader yang sudah sharing. Ada Ibu Ria, Ibu Teli, ada Esra, ada Ibu Ingrid, ada Cika, Bu Ida, semua sudah sharing. Pak Mike juga. Semoga nah, itu muncul dong fotonya Bu Ria dan Pak Boas. Luar biasa ya sharingnya. Besok kami akan tampilkan di YouTube Empat Darah. Semoga buat teman-teman yang nggak bisa melihat malam hari ini, bisa mendengar kembali di YouTube Empat Darah. Dan terima kasih untuk sharingnya. Semoga ini menguatkan member partner kita dan kita berada di satu kendaraan yang tepat untuk menuju Imperial Master. Ini bisnis 1M, bukan bisnis 3 atau 5 juta gitu loh. Jadi semua harus dijalani dan kita tutup dengan pembacaan moto Atomi. Oke, ya angkat tangan kanannya. Sudah siap semuanya? Siap. 3, 2, 1. Menghargai semangat. Menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dan mencurahkan hati. Ayo bisa. Terima kasih Bu Rini, Bu Ika, Bu Ida, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu.